Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tang Channel di mana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita. Tentunya apalagi kalau bukan Tang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Tang Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini nih kita masih berbicara seputar tentang persiapan dalam menghadapi ujian CPNS maupun ujian P3K yang sebentar lagi. Kalau kemarin tuh jadwalnya sekitar bulan November kalau nggak salah sama Desember. Yuk semangat, dalam jauh-jauh hari ini kita siapkan untuk seleksi CPNS ataupun P3K. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dalam menempuh ujian tersebut. Oke, seperti biasa nih kami mengingatkan rekan-rekan semua, apapun yang kami bagi di video-video kami yaitu di Wong Blitang Channel, niat kami hanya berbagi sekaligus mengupgrade pengetahuan kami tentang berbagai macam informasi seputar pendidikan dan teknologi. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya jikalau nanti ketika rekan-rekan dites nanti jauh harapannya dari rekan-rekan yang apa yang rekan-rekan pelajari dari YouTube kami mohon maaf ya sebesar-besarnya karena niat kami sekali lagi adalah berbagi dan terus berbagi, karena kami percaya dengan berbagi kami tidak akan mengurangi pengetahuan kami, tapi insya Allah itu akan menambah pengetahuan kami. Dan apabila rekan-rekan punya apa seperti saran, silakan rekan-rekan berikan saran kepada kami, kira-kira apa yang kami ingin bagi kepada rekan-rekan semua untuk kepentingan kita atau untuk penambahan pemahaman kita terkait pendidikan dan teknologi. Oke, rekan-rekan sahabat Tang Channel, sebelum kita lanjut seperti biasa nih dengan kerendahan hati sangat mohon bantuan kepada rekan-rekan untuk like, share dan subscribe channel kita ini sehingga channel kita ini bisa menjadi channel kebanggaan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rekan-rekan yang ada di Nusantara. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih rekan-rekan atas support, dukungan dan serta doanya. Oke, kemarin video tentang latihan soal CPNS. Oh iya, kami hampir lupa. Nanti di deskripsi kami juga akan tautkan beberapa link playlist. Di sana kami lihat. Silakan rekan-rekan lihat, maksud kami lihat sendiri link-link mana yang kira-kira yang dibutuhkan rekan-rekan. Di situ ada kurikulum merdeka, ada juga rapor pendidikan, ada juga tentang bahan ajar, ada banyak-banyak hal. Mungkin ada juga CPNS dan juga ada tentang uji kompetensi. Silakan rekan-rekan sharing boleh ataupun silakan rekan-rekan manfaatkan sendiri juga boleh. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan bagi orang-orang di sekeliling rekan-rekan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang TIU, yaitu apa TIU? Yaitu tes intelijensi umum. Nah, untuk yang kali ini kita coba yaitu membahas seperti apa sih soal dari TKP, yaitu tes karakteristik pribadi. Oke, kita coba yuk. Bagi rekan-rekan mana video yang tentang TIU kemarin, itu silakan dilihat di playlist di bagian CPNS dan P3K. Di situ sudah ada video pertama kita. Oke, soal yang pertama yaitu ketika pemilihan kepala desa sedang berlangsung di tempat tinggal Anda, nenek Anda yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa, tetapi pada saat pencoblosan nenek dirawat di rumah sakit. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi sekondisinya ada pemilihan kepala desa, dan juga ada nenek kita yang sedang sakit, sedangkan dia memiliki hak pilih. Nah, apa yang kita lakukan? Yang A, melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara. Yang B, melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh. Yang C, melaporkan dan menginformasikan kondisi nenek kepada panitia pemungutan suara untuk diwakilkan Anda menggunakan hak pilihnya. Yang berikutnya yang D, melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk meminta tolong orang lain menggunakan hak pilihnya. Yang E, membiarkan hak suara nenek hangus. Oke, jadi kondisinya ada nenek sakit, ada nenek tersebut mempunyai hak pilih, dan apa yang harus kita lakukan? Apakah melaporkan dan kemudian meminta saran untuk menentukan langkah berikutnya,
Yang C, apakah melaporkan dan menginformasikan untuk diwakilkan hak pilihnya? Apakah melaporkan dan meminta orang lain untuk menggunakan haknya atau membiarkan hangus suaranya? Maksudnya hak suara nenek tersebut. Oke. Kita lihat di sini kita pelajari adanya suatu kebutuhan yaitu kerjasama dan kolaborasi dengan panitia pemungutan suara. Seperti yang kita ketahui, hak pilih itu adalah sesuatu hak yang bersifat personal atau pribadi dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Nah, kita lihat yang bagian E, membiarkan hak suara nenek hangus. Nah, itu sepertinya bukan suatu solusi untuk menghadapi masalah karena membiarkan hak suara hangus sedangkan nenek tersebut memiliki hak pilih. Yang berikutnya yang D ataupun yang C, kita lihat pilihannya kayaknya belum tepat juga karena seperti yang kita ketahui hak pilih itu tidak bisa diwakilkan. Nah, berarti pilihannya antara A dan B. Nah, kita lihat yang A dan B. Nah, kita lihat pilihan B. Sepertinya pilihan B itu lebih baik daripada A. Kenapa? Karena tidak hanya kita melaporkan keadaan nenek kepada panitia, tetapi kita juga mempertimbangkan apa sih langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka jawabannya kita sepakat ya rekan-rekan, jawabannya adalah yang B. Oke, kita warnai dulu. Berikutnya nomor 2. Oke, kita lambat asal langsung kita pembahasannya. Oke, nomor 2. Edi baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan kayu. Sebagai pegawai baru, tentunya Edi belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Nah, suatu malam, tiba-tiba Edi itu ditugaskan oleh manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekan yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Edi jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu. Tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Edi sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Edi? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. Yang C, tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Yang D, segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Yang E, mempertanyakan dan menegosiasi manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Yuk kita intip lagi. Kondisinya itu adalah Edi itu kerja di suatu pabrik atau perusahaan. Nah, Edi itu belum terlalu mengenal secara rinci masalah tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba Edi itu mendapat tugas karena rekannya itu mengundurkan diri. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan Edi, sedangkan track record Edi adalah sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Yang A, meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. Apakah yang B, segera berusaha? Apakah C, tidak perlu terburu-buru? Yang D, segera berusaha memulai? Yang E, mempertanyakan dan menegosiasi. Oke, silakan rekan-rekan jawab apakah A, B, C, ataukah D. Yuk kita intip yang bagian A terlebih dahulu yuk. Yang A itu meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. Kita jelas lihat itu etikanya tidak profesional. Maka kemungkinan jawabannya bukan yang A. Yang B, segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja. Nah, kita lihat sebisanya saja. Di situ terlihat bahwa apabila kita melakukan yang B, maka si Edi tersebut tidak maksimal dalam bekerja.
Yang berikutnya yang C, tidak perlu buru-buru menyelesaikan karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Nah, ini apalagi ini karena kalau kita mengambil yang C, si edit tersebut menganggap bahwa rendah pekerjaan dan menunjukkan bahwa dia tidak profesional. Oke, yang berikutnya pilihan antara D dan E. Kita lihat yang D dan E. Yang E kita coba loncatkan, yang D dulu ya. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Oke, kita ambil dulu sebentar. Yang E, mempertanyakan dan menegosiasi manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal, melaksanakan jejaring tetapi tidak pede. Nah, kita lihat dia tidak maksimal dan merasa takut. Nah, itu menunjukkan tidak percaya diri. Sedangkan seperti yang kita ketahui, profesionalisme adalah melaksanakan tupoksi sebaik mungkin secara maksimal. Profesionalisme itu hubungannya dengan semangat berprestasi. Dan berdasarkan keterangan di atas, maka seseorang itu dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab kerja berdasarkan tupoksi sekaligus memberikan yang terbaik secara maksimal dalam setiap tugas yang sudah diberikan. Maka otomatis jawabannya yang D. Oke. Yang D kita langsung warnai dulu rekan-rekan. Oke, berikutnya yaitu nomor 3. Anda ditunjuk sebagai ketua kegiatan. Atasanmu memberikan tugas untuk menyiapkan pentas seni acara ulang tahun perusahaanmu yang ke-21. Dikarenakan tiap-tiap kantor cabang harus menampilkan pertunjukan tindakan yang Anda lakukan adalah bekerja keras membentuk panitia persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. B. Menunjukkan beberapa anggota untuk tampil pada pentas seni ulang tahun perusahaan. C. Mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. D. Melakukan voting untuk mengambil keputusan persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Yang E. Menunjukkan beberapa anggota untuk menampilkan pentas seni yang mengangkat kebudayaan bangsa. Oke, kita lihat lagi soalnya. Kemudian kita lihat pilihan gandanya. Oke, silakan rekan-rekan. Oke, jangan lupa seperti yang sebelumnya tadi, dalam kaitan kepemimpinan itu maka perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang merupakan menjadi kunci pada setiap kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin. Yuk kita bahas yuk. Kita lihat di bagian B B sama E. Kita lihat. Yang B menunjuk beberapa, yang E menunjuk juga. Ketika kita lihat menunjuk itu tidak sesuai dengan nilai komunikatif dan koordinatif untuk seorang pemimpin. Kita lanjut yang A. Oke, yang A itu pilihannya kurang tepat karena mengingat bentuk panitia itu tidak butuh kerja keras. Nah, oke. Yang berikutnya yang di samping itu juga membentuk panitia tidak dapat menyelesaikan masalah karena tidak membutuhkan kebersamaan. Berikutnya yang D. Yang D kita lihat melakukan voting itu bisa alternatif penyelesaian untuk menuju mufakat, tetapi voting itu bukan tindakan awal yang bisa ditempuh. Karena voting bisa dilakukan ketika adanya suatu perbedaan yang tidak bisa dipecahkan. Nah, jadi pilihannya adalah yang C. Karena kenapa? Karena di sini adanya menunjukkan suatu komunikasi dan koordinasi dengan anggota secara baik dalam upaya melaksanakan kegiatan. Apa kegiatannya? Yaitu pentas seni dengan baik. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan. Sepertinya kita hanya bisa sharing 3 soal, nggak apa-apa. Mungkin besok kami akan tambah lagi. Doakan kami sehat selalu sehingga bisa berbagi kepada rekan-rekan semua. Dan kami mendoakan pada rekan-rekan semua semoga sukses selalu dalam kegiatan sehari-hari. Apapun cita-cita rekan-rekan semoga bisa tercapai. Dan ketika rekan-rekan menghadapi suatu ujian, apakah itu PPG, UKOM, maupun CPNS maupun P3K, semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan dinyatakan lulus ujian atau seleksinya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.